Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ukhuwah yang Allah berikan. Hari ini kita melihat banyak anak muda yang berdesak-desakan mengisi masjid rumah Allah, dan ini mudah-mudahan semua teman-teman yang udah bersusah payah untuk datang meramaikan masjid ini digolongkan oleh Allah nanti di akhirat termasuk satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Kan kata Nabi, di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang bakalan dapat naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan itu, yang nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda single. Ada kata singlenya nggak sih? Soalnya dalam Islam itu kalau belum menikah disebut anak muda. Kalau udah menikah jadi dewasa. Jadi kalau kita pengen cepat dewasa, nikah. Kalau udah usia 40 belum nikah, pengennya sih muda gitu ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah atau tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Karena ngelewatin masa muda dalam keadaan istiqomah itu sesuatu. Beda dengan orang yang udah nikah, udah punya anak, istiqomah. Kadang-kadang kalau misalnya imannya lagi drop, imannya lagi lowbat, nanti dikuatin sama tethering iman dari istrinya. Jadi kalau dia habis kuota misalnya, iman kan naik turun tuh, atau kayak sinyal gitu kan. Kalau lagi dekat si dia kuat sinyalnya teh. Kalau dia dari dia kayak lost sinyal, putus-putus. Ya kenapa saya jadi tulalit ya? Jauh dari kamu gitu ya. Jadi karena sinyalnya putus-putus. Kalau udah punya pasangan, iman kita lagi drop, baterai kita lagi lowbat, itu masih bisa dapat charging atau tethering dari pasangan. Makanya ujiannya gak seberat yang masih single, yang masih sendiri. Sedangkan orang yang masih sendiri, kalau imannya lagi drop, harus berusaha mencari tempat untuk ngecas iman dia. Salah satu tempat itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa mendapatkan data gratis atau kuota gratis, terus bisa sambil charging juga, banyak colokan listrik di situ teh. Dan itu butuh effort daripada sekedar di sebelah kita ada istri kita yang ngasih, ya udah pakai baterai aku aja atau pakai handphone aku aja. Kalau ini kita harus give effort sendiri untuk mencari charging dan mencari wifi gratis. Artinya nggak mudah. Sehingga orang yang masa mudanya dia habisin buat ngecas iman, nyari tempat-tempat ngecas hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan memberikan bagi mereka naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau misalnya kita lagi di padang mahsyar. Jadi cerita padang mahsyar itu teman-teman ada banyak adegan yang terjadi di padang mahsyar. Salah satu adegannya ketika di padang mahsyar ada saatnya orang dalam keadaan sangat kepanasan, sampai ada yang saking panasnya dia mandi dengan keringatnya sendiri. Bahkan sebagian ulama ada yang bilang dia berenang-renang di antara keringatnya sendiri.
Jadi kan dia lagi jalan gitu kepanasan gak kuat sampai akhirnya dia mandi dengan keringatnya sendiri. Tidak ada penghalang antara dia dengan matahari. Dan matahari pada mahsyar lebih besar daripada matahari bumi, daripada matahari yang sekarang. By the way, pada mahsyar itu gimana? Pada mahsyar itu ya, sekarang kan belum ada. Yang udah ada surga neraka itu udah ada. Kalau pada mahsyar belum ada. Kenapa? Karena pada mahsyar itu bumi yang sekarang dibentuk lagi sama Allah dengan bumi yang baru. Makanya Allah berfirman di akhir surat Ibrahim, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari ketika art itu bahasa Arab terus jadi bahasa Inggris dan bumi. Itu beneran bahasa Arab yang diserap jadi bahasa asing. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Jadi bumi yang kita injak sekarang ini, yang kita berpijak di atasnya, nanti ketika sudah Allah hancurkan dengan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dunia ini kosong. Tidak ada kehidupan selama 500 tahun. 500 tahun. Ada ulama bilang bukan 500 ribu. Allah alam, yang jelas lama aja. Dalam keadaan tidak ada kehidupan. Kayak kata Allah di surat Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di dunia itu fan. Dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris. Mungkin itu juga diserap jadi bahasa Inggris, salah artinya have fun gitu. Have fun artinya mendapatkan kefanaan gitu. Have fun adalah mendapatkan kefanaan. Yuk have fun yuk. Enggak, saya mah have bapak gitu ya. Pengen kekal. Kekal itu gimana? Kekal di surga. Kalau di dunia pasti have fun-nya itu fun. Artinya have fun gak bakal lama-lama. Have fun sebentar, udah gitu pasti selesai. Kayak kita baru nonton sebentar udah habis filmnya. Baru nonton bola sebentar udah injury time. Baru jalan sebentar udah sampai tujuan, udah lelah. Baru makan sebentar udah kenyang. Fun di dunia itu cuma sebentar. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di dunia itu pasti akan binasa. Gak ada yang tersisa. Semua yang di dunia itu pasti akan binasa. Apapun yang kita genggam di dunia itu suatu saat akan kita lepaskan. Apapun yang kita pakai di dunia suatu saat akan tergantikan. Artinya dunia ini akan Allah buat binasa, kosong, tidak ada kehidupan sekitar 500 tahun lebih. Dan waktu itu cuma ada Allah Subhanahu wa taala yang baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuma Allah. Dan dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengulang lagi penciptaan dari ketiadaan menjadi ada. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua unsur-unsur bumi yang sudah hancur. Allah mengumpulkan semua unsur-unsur bumi yang sudah hancur, planet segala macam. Begitu juga bintang-bintang, jadilah bumi yang baru, namanya padang mahsyar. Tanah pertama yang dipakai oleh Allah untuk membuat padang mahsyar itu adalah tanah Palestina. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, hari ketika manusia dipanggil dari min makanin qarib, dari sebuah tempat yang dekat, yaitu tanah Palestina. Tanah Palestina itu akan Allah ambil dari sekian kehidupan yang sudah kosong. Allah ambillah sisa-sisa dari tanah Palestina. Kemudian dari tanah ini kemudian Allah ciptakanlah sebuah bumi yang besar, jauh lebih besar daripada bumi yang kita tinggal sekarang, disebut dengan bumi mahsyar. Orang Indonesia bilangnya padang.
Kalau bahasa Arab namanya Ardul Mahsyar. Mahsyar kan bumi mahsyar. Itu jauh lebih luas dari sekarang. Kemudian bintang-bintang Allah kumpulkan menjadi sebuah matahari yang lebih besar daripada matahari kita sekarang. Dan jaraknya lebih dekat daripada sekarang. Bayangin bumi yang luas tapi gersang, matahari yang besar dan dekat, disitulah tempat tinggal kedua kita setelah bumi yang ini. Jadi bisa dibilang kehidupan manusia itu paling nyaman pertama di surga, kedua di dalam rahim ibu, dan ketiga di bumi. Yang lain tidak ada yang nyaman kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kubur, di padang mahsyar, di sirat, banyak banget adegan-adegan yang harus dilalui. Salah satunya mahsyar, ardul mahsyar. Tinggal bangkit dari kubur. Udah Allah ciptakan semuanya, bumi mahsyar udah ada, besar banget. Kenapa besar banget? Karena bumi mahsyar ini harus bisa menampung manusia dan jin. Dan by the way-nya lagi, yang dihisap itu bukan cuma manusia, jin juga dihisap. Dan jin lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Soalnya jin itu nggak ada program-program KB segala macam. Jumlahnya lebih banyak, ukurannya lebih gede. Bayangin, jin ada yang ukurannya itu sebesar gunung. Jadi kalau misalnya kita berdiri sebelahnya nggak sengaja kesenggol, injak itu ini apaan sih? Ternyata manusia gitu. Jin. Kan di zaman Nabi Iman, jin pernah ya masuk